Halo, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Niko dari Food Anchor Profesional Jakarta akan membagikan beberapa resep yang kita bisa demokan di sini dan Bapak Ibu bisa coba di rumah selama masa pandemi COVID ini. Ada beberapa resep ini. Untuk saat ini saya akan mendemokan tiramisu cotton cake dan resep kedua adalah pineapple brownies. Nah, yang pertama ini akan saya demokan yaitu tiramisu cotton cake. Oke Bapak Ibu, untuk resep yang pertama yaitu tiramisu cotton cake. Untuk resep cotton cake ini kita bagi menjadi 3 bagian besar. Resep pertama itu layer bawahnya, sponge bawahnya, cream cheese sponge. Layer kedua itu isiannya, dan layer ketiga itu sponge-nya juga tapi yang kopi. Jadi untuk yang pertama, bahan pertama itu kita ada unsalted butter, kita ada tepung protein rendah dengan maizena kita sudah campur. Lalu kita ada cream cheese. Cream cheese ini seperti biasa kita mesti thawing dulu sebelum kita gunakan. Jadi saya sudah timbang, lalu saya thawing sebentar biar dia soft. Terus ada susu UHT Anchor. Lalu ada gula pasir, ada garam dan sama cream of tartar. Ini garam sama cream tartar untuk pembuatan nanti putih telur merengnya ya. Ada putih telur juga di sini. Lalu kita ada kuning telur sudah saya timbang juga untuk menghemat waktu. Yang pertama-tama itu kita panaskan unsalted butter. Unsalted butter ini kita panaskan, jangan sampai mendidih, dia asal meleleh saja. Flavornya itu tidak mau seperti butter yang gosong ya. Kita hanya ingin melelehkan. Ketika dia mulai mendidih, kita matikan apinya. Kita matikan apinya, lalu tepung terigu dan maizena sudah saya campur, kita langsung masukkan. Ini ibaratnya tepungnya kita masak ya, kalau untuk istilahnya kalau di hot kitchen itu kita bikin roux untuk pengental. Tapi di sini kita nggak mau masak lebih lanjut karena dia mau sebagai properti untuk dia kuenya ngembang juga. Udah larut semua, lembut berupa paste seperti ini ya, tidak ada gumpalan-gumpalan. Ini kita sisihkan. Lalu kita siapkan, kita kocok kuning telur. Kuning telur kita kocok. Ini kuning telur sudah cukup kaku mengembang ya. Kita sisihkan. Sekarang untuk bagian cream cheese tadi saya sudah soften, saya sudah thawing. Susu saya sudah hangatkan, asal hangat aja ya. Lalu cream cheese kita kocok cream cheese-nya. Sambil dikocok, kita tuangkan sedikit demi sedikit susunya. Semuanya sekaligus. Kita bantu ratakan pakai spatula. Jadi kita ada 3 bahan yang sudah saya kocok di sini. Untuk bahan pertama tadi yang ketika sudah cairkan butter dengan tepung, saya tambahkan kocokan kuning telur. Kita ratakan sedikit demi sedikit. Ini kalau Bapak Ibu bikinnya lebih banyak mungkin bisa mudah ya, tinggal diaduk pakai mixer.
Ketika sudah tercampur rata, kita pindahkan ke bowl yang lebih besar. Kita tambahkan tadi susu yang sudah dicampur dengan susu yang campur dengan cream cheese ya. Saya tambahkan. Ini kita tambahkan sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu, biar justru memudahkan pencampurannya. Kalau kita campurkan langsung sekaligus bahan yang cair dan bahan yang padat, justru lebih lama dia pencampurannya. Teksturnya masih selembut ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk base kuenya. Lalu sebagai bahan pengembang berikutnya saya akan kocok putih telur. Putih telur dengan gula yang sudah saya timbang, nanti resepnya ada. Lalu di sini ada cream of tartar sama garam. Pertama-tama putih telur kita campurkan semua. Kita akan aduk. Untuk pembuatan mereng, kita aduk putih telur sampai dia agak ngembang, baru kita tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus, takutnya dia jadi kaget, berat, lama untuk mengembangnya. Ini kita tambahkan gula pasirnya setelah dia sudah mulai putih telur sudah mulai berbuih ya, mulai sudah ngembang. Gula sudah saya tambahkan semuanya, tinggal kita kocok si mereng ini sampai istilahnya kita bilang ribbon stage ya. Ribbon stage itu nanti tidak terlalu kaku. Jadi kalau kita bantu kita pakai sendok, dia masih kayak ujung tipnya itu masih agak melengkung. Kalau mereng terlalu kaku, teksturnya di kuenya itu jadinya kering nanti, terlalu kering jadinya. Kita cek ya, ini dia sudah ya, ribbon stage seperti ini, sudah cukup ini ya, jangan terlalu kaku lagi, takutnya nanti si cake nya jadi kering ya. Untuk pencampuran dua bahan konsistensi yang berbeda dari bahan yang berat dengan yang ringan, kita selalu pancing. Contohnya dengan ini whipping mereng telur, kita pancing sedikit demi sedikit dulu ke bahan yang lebih berat. Kita aduk dengan di folding supaya putih telur yang sudah dikocok, semua gelembung udara yang ada di dalam putih telur ini tidak terlalu kolaps ya, tidak terlalu ini, tidak terbuang ya. Usahakan bagian bawah biasanya yang tidak kita lewat, kita miss, tidak terkocok di bagian bawahnya ya, karena dia lebih berat daripada putih telurnya ini, merengnya. Tambahkan lagi. Kalau sudah sebagian besar tercampur, ini sudah lebih ringan ya teksturnya ya, kita bisa
aduk semua langsung di bowl yang besarnya aja. Di sini saya sudah siapkan loyang. Untuk satu resep ini sebenarnya 2 loyang ukuran 24x24. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya di rumah, kita cari yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi mirip, bisa 24x24. Jadi mau yang teksturnya mungkin seperti brownies, bisa memanjang, tapi jadinya 2 atau enggak yang besar sekali kan 1 ini. Seperti ini. Ini loyangnya sudah saya olesi kertas anti lengket. Sampingnya saya sudah olesi dengan butter, terus kita taburi dengan gula pasir. Ini kita usahakan kita bagi rata ya. Jangan sampai kita terlalu tekan ya, takutnya gelombang udara yang sudah kita create tadi ini kolaps kuenya. Pelan-pelan aja. Saya dibantu pakai alat kafe ini biar dia nggak terlalu banyak penekanan. Sehalus mungkin kita ratakan biar udaranya tidak terbuang ya. Udaranya ini akan mengangkat si kuenya ini. Jadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk kue ini kita bagi jadi 3 bagian. Bagian base-nya itu seperti ini, nanti kita akan panggang selama kurang lebih 20 menit 25 menit tergantung dari ovennya, dengan suhu 160 atas, suhu bawah kurang lebih 140, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau sudah jadi, kita akan bikin isiannya, fillingnya. Setelah isian filling hangat-hangat, kita akan tuang di kuenya, lalu kita bikin untuk lapisan yang atasnya nanti ya. Ini akan kita panggang dulu. Sementara tadi untuk yang lapisan bawah kita panggang, saya akan bikin isiannya. Isiannya ini mudah ya, ini seperti kalau kita bikin fla ya. Di sini kita ada kuning telur sudah saya siapkan, susu UHT Anchor, cream cheese saya sudah towing ya, di sini saya sudah towing. Ada gula pasir, di sini ada maizena. Pertama-tama saya tuang susu UHT, kita panaskan. Kita panaskan jangan sampai sebelum dia mendidih ya, kita minta sedikit untuk tuangkan ke kuning telur, sedikit aja. Karena di sini kita akan melarutkan kuning telur dengan maizena. Kita aduk jangan sampai dia menggumpal. Oke. Kita kembali ke susu. Tambahkan gula pasir. Sambil kita larutkan gula pasir, kita tuangkan cream cheese-nya. Ini cream cheese kenapa saya towing dulu, karena kita ingin masukkan ke proses yang lebih tinggi lagi suhunya. Kalau kita dari chiller kita langsung tuang ke sini, otomatis dia akan lebih lama untuk larut. Jadi kita sudah towing dulu, saya hangatkan sebentar di micro ya sekitar 5-10 detik. Cream cheese sudah larut ya. Lalu kita masukkan tadi campuran maizena dengan susunya. Kenapa saya masukkan api kecil? Karena kalau mulai api tinggi, takutnya si maizena dan telurnya itu sudah mulai matang, sehingga teksturnya nanti nggak lembut, teksturnya akan kerdil. Baru dalam tahap ini api kita besarkan. Kita aduk sampai dia mengental. Ini terus ya Bapak Ibu ya, jangan kita sedikit kita istirahat karena ntar dia matangnya nggak rata. Jadi ini mulai dia mengental, mendidih, kita aduk terus. Seperti ini dia mulai mendidih.
Kita biarkan mendidih kurang lebih semenit supaya dia matangnya benar-benar dan rata. Ya, ini udah ya, ini sudah matang ya Bapak Ibu ya. Sudah matang, sudah tercampur rata, sudah tekstur juga lembut. Kita sisihkan. Tahap ini kita tambahkan 1 sendok anchor butter biar rasanya lebih enak. Aduk rata. Lalu kita cover dengan plastik. Kenapa? Supaya dia tidak skinning ya atasnya. Karena ini kita akan campur lagi untuk kita oleskan ke bagian atas kuenya. Kita akan bikin bahan yang ketiga, yaitu bahan untuk layer atasnya. Layer atas itu yang ada taste aroma kopinya ya. Kurang lebih metodenya sama dengan resep yang pertama, yaitu anchor butter. Kita panaskan, kita lelehkan. Jangan sampai mendidih. Tepung terigu protein rendah dan maizena sudah saya timbang. Sambil nunggu dia mendidih. Ini ada kuning telur juga sudah saya timbang. Nanti kita kocok sampai dia ngembang, lalu kita masukkan susunya. Susu UHT sudah saya panaskan di sini ya. Nah, untuk kopinya pakai kopi instan apa aja bisa. Ini sudah saya larutkan dengan kopinya di sini. Lalu untuk bagian terakhir putih telur, cream of tartar, sama gula pasir kita akan bikin mereng untuk terakhir nanti. Lalu sudah meleleh ini, jangan sampai mendidih, kita masukkan semua tepungnya. Lalu kita sisihkan di sini. Selanjutnya kita akan mengocok putih telurnya, kuning telurnya ya, maaf. Sudah lebih ngembang, sudah ringan ya. Ini susu sudah kita hangatkan, kita tuang sedikit demi sedikit ke campuran tepung yang sudah dimasak dengan butter. Aduk sampai dia lembut. Pada tahap ini kita bisa tambahkan Nescafe-nya ya, kopi instannya. Kita aduk rata. Lalu kita sisihkan, kita mulai aduk putih telurnya. Kocok putih telurnya, ini juga kurang lebih stepnya sama seperti resepnya metode yang pertama sudah jadi. Ini akan kita campurkan ke adonan ini ya, yang sudah kita olah di sini, yang sudah kita campur dengan kopinya juga sama ya. Sebelum itu tadi sebelumnya saya sudah bikin adonan flanya, pastry cream fla. Ini kita aduk sebentar biar dia lembut. Ini akan kita tuangkan isian ini ke dalam cetakan. Ini tadi saya sudah panggang. Untuk satu resep ini tadi saya sebutkan bisa jadi
dua loyang ukuran 24 kali 24 kalau Bapak Ibu ingin bikinnya agak tipis. Tapi kalau Bapak Ibu bikinnya agak tebal, loyangnya bisa Ibu Bapak cari yang lebih kecil, ukuran mungkin 20 kali 20 atau 22 kali 22 gitu ya. Bahan yang di atasnya ini kita akan campurkan. Seperti biasa, bahan yang ringannya dulu yaitu putih telur ini kita campurkan ke bahan yang lebih berat. Bawah ke atas, dari bawah ke atas arahnya. Sudah tercampur semua, kita campurkan ke merengnya. Kita tuang, kurang lebih usahakan sama setiap loyangnya. Oke, yang berikutnya yang terakhir sama. Lalu kita panggang kembali dengan tadi yang dengan suhu 160 derajat, atas bawah 140, kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Sudah keluarkan dari loyang, saya dinginkan, baru saya potong, saya trimming ya sekitarnya. Kalau dia panas-panas atau mungkin nggak terlalu dingin, saya potong dia lebih hancur lagi karena teksturnya lembut sekali. Jadi lebih baik sih didinginkan dulu, kalau bisa dinginkan di freezer biar dia motongnya juga bisa rapi. Setelah ini saya bisa pakai bahan sapuan Nutrigel biar mengkilat. Kalau garnish bebas ya, Bapak Ibu bisa pakai buah-buahan, bisa pakai coklat, selera aja. Utamanya bisa dengan coklat putih, coklat hitam, dark coklat, atau kombinasi. Ini tadi dari selera. Sedikit agak manis, warna kontras. Kurang lebih seperti ini. Ya Bapak Ibu, demikian resep yang pertama dari kami Anchor Profesional. Inilah, yaitu tiramisu cotton cake. Simple, dan cetakan bisa menyesuaikan dengan yang ada di rumah. Terus pembuatannya juga nanti kita sertakan resepnya di IG kita. Untuk garnish bebas gitu ya, selera. Ini lebih enak dimakan dingin-dingin. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Selamat mencoba resepnya. Semoga berkenan dengan Bapak Ibu. Silakan mencoba.